Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita berupa nikmat keimanan, nikmat kesehatan, kesempatan ya, dan kita hadir di pengajian seperti ini, maka ini anugerah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian salawat dan taslim kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salam hormat kita tercurahkan kepada beliau, para sahabatnya, keluarganya dan seluruh umatnya hingga hari kiamat nantinya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita pada pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, ya. Kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dan kita sudah sampai pada bab as-sabr, ya, bab kesabaran. Ya, sudah kita bahas beberapa bab sebelumnya terkait masalah innamal a'malu niat, ya, amalan itu tergantung kepada niatnya. Kemudian kita bahas terkait masalah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Kemudian ketiganya berdoa sesuai dengan amalan yang pernah dikerjakan dan mereka mengerjakannya dengan penuh keikhlasan, ya. Kemudian juga yang sudah kita bahas terkait masalah tobat, ya, masalah tobat, ya, pembunuh berapa jiwa? Ya, 100 jiwa, ya, 100 jiwa yang dibunuh, ya, dan tobatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga masalah orang yang diuji dengan 3 penyakit, ada yang buta, ada yang botak, dan ada yang kusta, ya. Semuanya diuji oleh Allah. Kemudian yang 2-nya gagal ujiannya, adapun yang 1-nya maka dia berhasil di dalam ujian tersebut. Sekarang kita lanjutkan jamaah sekalian, larangan mengharapkan kematian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadun minkum al-mauta li dhurrin nazala bihi. Jangan sekali-kali kalian meminta kematian gara-gara musibah yang menimpahnya. Fa in kana la budda mutamanniyan lil mauti, kalau sekiranya dia ingin mengharapkan kematian, maka hendaknya dia berdoa seperti ini. Allahumma, ya Allah, ahyini, hidupkanlah aku, makanatil hayatu khairan li, jika seandainya kehidupan itu baik untukku. Wa tawaffini, dan matikanlah saya, idza kanatil wafatu khairan li, apabila kematian itu baik untukku. Jadi seorang ketika ditimpa musibah tidak boleh dia mengatakan matikan saja saya. Tapi hendaknya dia berdoa, ya Allah, kalau kehidupan baik untukku maka hidupkan saya. Kalau kematian baik untukku maka matikan saya, ya, wafatkan saya. Demikian doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kaum muslimin, ya. Jadi tidak boleh mengharapkan kematian jamaah sekalian. Ini bab as-sabr, ya, bab bersabar atas musibah yang dialami. Kemudian pembahasan terakhir pada bab as-sabr adalah ini diantara ya, ini pembahasan yang terakhir pada bab as-sabr, ya, yaitu kisah seorang raja dan penyihir dan juga seorang ahli ibadah dan sang pemuda. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, Imam Muslim. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang panjang sekali, ya. Jadi hadisnya panjang sekali terkait masalah kisah ini, dan kisah ini terjadi sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ada seorang raja, dia memiliki seorang penyihir. Ketika seorang penyihir ini usianya sudah usia yang lanjut dan ajal sudah semakin dekat, maka si penyihir berkata kepada raja, "Wahai raja, datangkan seorang pemuda yang bisa saya ajari sihir." Ya, yang bisa saya ajari sihir. Maka sang raja datangkan seorang pemuda dari luar kerajaan, kemudian diajarilah sihir. Ya, diajarilah sihir oleh si penyihir ini. Setiap hari dia datang ke kerajaan dan rumahnya itu berjauhan dengan istana. Tapi setiap kali dia datang ke istana ini, maka dia mampir di rumahnya ini, si rahib ini. Maka si rahib mengatakan, "Kamu jangan datang ke sana, ya, atau kamu berlambat-lambat untuk datang ke sana. Nanti kalau kamu ditanya kenapa terlambat, bilang saja ada hal-hal sesuatu di luar sana." Ketika si pemuda ini terlambat datang ke kerajaan, maka dia dipukul. Ya, dia dipukul. Esok harinya jamaah sekalian, dia ke istana lagi untuk belajar sihir. Tapi ternyata di tengah perjalanan ada ular. Ya, ini ada ularnya. Ada ular yang menghalangi manusia untuk melanjutkan perjalanan. Maka orang-orang juga terhambat, tidak bisa melanjutkan perjalanan gara-gara ular tersebut. Maka sang pemuda berkata begini, "Ya Allah, kalau perkataan si rahib ini, si ahli ibadah ini lebih baik daripada si penyihir, maka matikan ular ini." Dia ambil batu, kemudian dia lempar, ternyata ular itu mati. Ya, ular itu mati. Kemudian dia singgah lagi di rumahnya si rahib. Dia ceritakan bahwasanya dia sudah membunuh ular tadi. Maka si rahib mengatakan, "Engkau sudah mendapatkan keutamaan yang jauh lebih baik daripada saya." Dan dengan izin Allah, si pemuda ini jamaah sekalian diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengobati orang-orang yang sakit, bisa mengobati orang yang kusta, orang yang buta dan penyakit yang lain. Di sisi lain, ternyata di kerajaan ada seorang menteri yang buta. Dan dia mendengar ada seorang pemuda yang bisa menyembuhkan orang yang buta. Maka dia datang kepada pemuda tersebut, membawa harta yang sangat banyak dan berkata kepada pemuda, "Wahai pemuda, ini harta milikmu semuanya. Syaratnya kamu harus obati saya, hilangkan buta saya ini." Kata pemuda, "Tidak bisa. Ya, yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kau mau disembuhkan, masuk Islam dulu." Ya, masuk Islam dulu. Maka dia masuk ke dalam agama Islam, ya. Kemudian sang pemuda mengobatinya dan biiznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala dia sembuh. Dia sembuh. Kemudian menteri ini kembali ke kerajaan. Ya, dipanggil oleh raja, ternyata matanya sudah sembuh. Kata raja, "Siapa yang sembuhkan?" Kata menteri tersebut, "Allah." Kata raja, "Apakah kamu punya Tuhan selainku?" Kata menteri, "Rabbi wa rabbuka Allah." Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka menteri ini disiksa. Pokoknya dia dipaksa siapa yang ajari bahwa Tuhannya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengatakan, "Yang mengajari saya adalah seorang pemuda yang tadi yang pernah belajar sihir." Didatangkan pemuda itu jamaah sekalian, kemudian juga disiksa dan ditanyakan, siapa yang mengajari bahwasanya Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Hingga dia pun mengatakan yang mengajari adalah si ahli ibadah. Si ahli ibadah juga didatangkan. Kemudian ditanyakan, siapa yang mengajarimu bahwasanya yang menciptakan, yang berhak disembah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka si rahib mengatakan bahwasanya yang menciptakan alam semesta adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak diibadahi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka sang raja memerintahkan prajuritnya untuk membelah dua, gergaji kepalanya sampai terbelah dua, kemudian dia meninggal dunia. Yang menterinya juga sama, disuruh untuk murtad. Kalau tidak murtad maka dibunuh. Maka dia tetap mengatakan, "Saya tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala." Maka dia juga digergaji, terbagi dua. Ya. Kemudian yang pemuda ini beda siksaannya. Siksaannya jamaah sekalian, dia dibawa
di atas gunung, ya. Dia dibawa di atas gunung, kemudian mau dilemparkan dari atas. Ketika mau dilemparkan, maka dia berdoa. Dia mengatakan, Allahumma akfinihi bima syi'ta. Ya Allahumma akfinihi bima syi'ta. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keburukan mereka sesuai dengan yang Engkau kehendaki. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keburukan mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Kemudian gunung tersebut bergetar jamaah sekalian dan menjatuhkan seluruh prajurit sang raja, kecuali laki-laki ini, pemuda ini. Jadi semua prajurit yang bawa mati semuanya. Maka sang pemuda kembali lagi ke kerajaan dan dia masih hidup. Maka sang raja bawa lagi ke lautan, ya, bawa lagi ke lautan untuk ditenggelamkan. Sampai di lautan, ketika sudah mau ditenggelamkan, dia berdoa lagi, Allahumma akfinihim bima syi'ta. Ya Allah, jauhkanlah aku dari keburukan mereka sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Semuanya tenggelam kecuali pemuda itu. Maka dia kembali ke kerajaan. Jadi pemudanya tidak lari, malah kembali ke mana? Ke kerajaan. Kemudian dia berkata kepada raja, wahai raja, kamu tidak bisa membunuh saya sampai engkau mengumpulkan seluruh masyarakat yang ada di kota ini. Kumpulkan semuanya. Kemudian kamu salib saya di suatu pohon, disalib. Kemudian ambil busur, tarik busurnya. Kemudian sebelum dilepas, ucapkan demi Tuhan si pemuda ini. Artinya demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian lepaskan. Ya, sehingga mengenai pelipis pemuda tersebut, dia pun meninggal dunia ketika itu. Nah, orang-orang menyaksikan di situ jamaah sekalian, semuanya masuk ke dalam agama Islam. Semuanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata membuat sang raja semakin murka, ya. Maka dia menggali parit, perintahkan prajuritnya gali parit, kemudian diisi dengan api. Semua orang yang tidak mau murtad, maka semuanya dimasukkan ke dalam parit tersebut, ya. Yang pada akhirnya ada seorang wanita yang memiliki bayi yang masih rodoa, masih menyusui. Ibu ini ragu, dia mau terjun, ada anaknya, maka dia tahan. Ternyata anaknya bicara. Anaknya mengatakan, ya ummah, isbiri fa innaki 'alal haqqi. Wahai ibu, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Jadi bayinya belum bisa bicara, ketika di saat genting seperti itu ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala bayi tersebut berbicara. Dia mengatakan, wahai ibu, bersabarlah karena engkau di atas kebenaran. Kemudian dia terjun bersama dengan bayi. Ini jamaah sekalian pembahasan sabar yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, dalam hadis yang panjang yang disampaikan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini tentu kisah umat-umat yang sudah berlalu, ya, yang sudah berlalu. Ya, tentu belajar sihir itu diharamkan saat ini. Ya, mungkin sebelumnya umat-umat terdahulu mempelajari sihir, adapun saat ini maka ini tidak dibolehkan, ya. Demikian juga dengan seorang menyuruh orang lain untuk membunuhnya dalam kondisi yang demikian. Syariat sekarang tidak berlaku lagi, ya, atau dia yang dikenal dengan bunuh diri, ya, atau bom bunuh diri, atau hal-hal yang melukai diri sendiri. Tentu saat ini tidak diperbolehkan. Adapun ya sebelumnya maka ini syariat yang sudah berlalu jamaah sekalian. Baik, saya kira demikian jamaah sekalian pembahasan kita. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang pada hadis yang terakhir kita bahas tadi. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.